Ya pemirsa, libur lebaran tahun 2023 diprediksi akan menjadi puncak tertinggi pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di berbagai sektor, terutama pariwisata. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi akan merajai pariwisata saat libur lebaran. Begitu pula kawasan Bali, Lombok, dan Labuan Bajo untuk Indonesia bagian timur. Pemerintah memprediksi sebanyak 123,8 juta orang berencana mudik Lebaran 2023 dan diharapkan bisa menghasilkan dampak perputaran ekonomi senilai 100 triliun rupiah hingga 150 triliun rupiah. Dampak tersebut diharapkan merata termasuk ke destinasi pariwisata di berbagai daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan jumlah pemudik Lebaran tahun 2022 mencapai sekitar 85 juta orang. Kala itu nilai perputaran ekonominya sekitar 70 triliun rupiah. Menurut Sandiaga, perputaran ekonomi selama momen mudik dan libur Lebaran biasanya dirasakan oleh pengelola destinasi pariwisata beserta ekosistem pelaku usaha di dalamnya seperti pelaku usaha kuliner. Momen mudik dan libur Lebaran 2023 diharapkan bisa membantu mewujudkan target pergerakan wisatawan Nusantara. Adapun hingga akhir tahun 2023 total pergerakan wisatawan Nusantara ditarget mencapai 1,2 miliar hingga 1,4 miliar pergerakan. Sementara pada momen Lebaran ini pergerakan wisatawan Nusantara diharapkan bisa mencapai sekitar 143 juta pergerakan. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia pada Februari 2003 sebanyak 701,93 ribu orang. Dan jumlah ini naik 567,27% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia pada Februari 2023 sebanyak 701,98 ribu orang. Jumlah ini naik 567,27% dibandingkan Februari 2022 yang sebanyak 105,20 ribu kunjungan. Namun dibandingkan Januari 2023 yang sebanyak 735,95 ribu kunjungan, turun 4,62%. Meski demikian, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, kebangkitan sektor pariwisata semakin terasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika kita lihat kunjungan Wisman ini berangsur pulih, namun belum kembali kondisi sebelum pandemi. Adapun Wisman pada Februari 2023 masuk melalui pintu masuk utama sebanyak 606,85 ribu kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 95,08 ribu kunjungan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, libur lebaran dongkrak kunjungan objek wisata lokal, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Selamat pagi Ibu Pauline. Selamat pagi, apa kabar Mas Pras? Sehat Ibu? Sehat, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Apakah ini juga sesuai dengan semangat yang dibawa Ibu Pauline hari ini dalam menyambut libur lebaran nanti begitu? Apakah jumlah kunjungan, kemudian pergerakan manusia ataupun aktivitas warga yang ingin mudik lebaran juga berdampak nih terhadap kunjungan wisata di daerah masing-masing? Silakan. Tentunya kita pastinya selalu optimis ya, apalagi kalau dilihat dari tren-tren tahun sebelumnya, sebelum COVID, musim liburan lebaran itu adalah the peak season-nya di travel agent, di dunia pariwisata. Jadi dibandingkan dengan libur Natal, libur Tahun Baru, libur sekolah, libur lebaran ini yang paling top-topnya menjadi pusatnya, tempatnya travel agent istilahnya berjualan, promosi dan juga mencari cuan. Jadi di luar dari paket-paket reguler yang ditawarkan oleh teman-teman travel agent, bahkan teman-teman travel agent menginisiasi dengan melakukan charter flight khusus untuk ke destinasi-destinasi yang memang populer bagi masyarakat Indonesia. Baik, untuk kondisinya saat ini, apakah memang sudah mulai
bergeliat kembali karena tahun ini kan tidak ada lagi PPKM, kemudian semuanya sudah boleh melakukan kegiatan perjalanan menggunakan moda transportasi apapun juga, Ibu Pauline. Iya, sebetulnya sangat menjanjikan ya. Jadi kalau misalkan libur Lebaran itu kan dimulai, pemerintah baru saja merubah tanggal cuti bersama tanggal 19 April. Iya, Tapi kalau kita tuh dari travel agent, kita jualannya bukan dari sekarang nih Mas. Kita oke. jualan bahkan sudah dari bulan Januari, bulan Desember yang lalu. Karena mengingat sampai sekarang ini kan masih banyak sekali pembatasan. Tadi kalau dari segi regulasi sudah tidak ada pembatasan sama sekali ya, kita bisa bebas bergerak kemana saja, Iya. baik menggunakan moda transportasi udara, darat maupun laut. Tapi masalahnya sekarang adalah pembatasan kapasitas dari alat transportasi itu sendiri. Dari alat angkutan sendiri, dari pesawat, penerbangan, dari kapal, dari kendaraan, itu kan juga masih terbatas operasionalnya. Terutama kalau dari kami, travel agent paling banyak itu kan menjual tiket pesawat. Nah, kapasitas flight sendiri masih belum pulih seperti zaman sebelum COVID. Jadi Oke. dengan kapasitas yang ada, frekuensi penerbangan yang ada, kita harus berusaha untuk memaksimalkan penjualan dari rekan-rekan travel agent. Oke, berarti memang kalau kita bicara mengenai tiket tadi untuk moda transportasi udara begitu, seberapa besar sih sebenarnya kebutuhannya, demand-nya begitu yang ada, sementara keterbatasan dari mungkin armadanya juga yang belum pulih, seat-nya juga yang terbatas, Bu Pauline? Contoh aja ya, destinasi seperti Belitung di Tanjung Pandan. Kebetulan karena minggu lalu kami baru meeting di Tanjung Pandan dan Oke, ketemu dengan beberapa dari KEK Belitung. Nah, di Belitung itu sendiri pesawat penerbangan sekarang satu hari baru 4 kali, frekuensi baru 4 kali. Di minggu lalu ketika musim ramai-ramainya sembahyang ziarah kubur atau yang istilahnya festival Cengbeng, oke. itu pesawatnya tidak cukup sama sekali. Jadi dari tadinya ada satu hari 8 flight, semenjak COVID berubah cuma menjadi 4 flight. Sementara kapasitas akomodasi di Belitung itu ada 1.200 kamar. Jadi sangat tidak balance nih antara penumpang yang mau dibawa masuk ke Belitung dengan suplai kamarnya. Kalau semakin banyak penerbangan yang masuk ke satu destinasi, otomatis kan akan semakin banyak wisatawan yang bisa dibawa masuk ke destinasi tersebut. Itu dia, berarti memang menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi kita tahu biasanya kalau bicara mengenai mudik lebaran tidak hanya transportasi umum darat, laut, udara, tapi banyak juga yang menggunakan kendaraan pribadi, Bu Pauline. Apakah ini juga menjadi salah satu ya pintu masuk juga karena yang dilewati perjalanan mereka panjang. Misalnya dari Jakarta saja ke Surabaya kan Ya. mungkin banyak lokasi-lokasi wisata dadakan yang mereka kunjungi, Bu Pauline. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Data per Februari 2023 dari BPS, kita lihat Malaysia menempati posisi pertama, ada 127 ribuan begitu kunjungan ke Indonesia. Disusul Australia, Singapura, kemudian Timor Leste dan India. Berikutnya kita lihat provinsi dengan tingkat hunian kamar hotel, klasifikasi bintang tertinggi itu di mana saja? Ya Kalimantan Timur, kita lihat menempati posisi pertama ya. Kalimantan itu 60,71%. Kemudian ada Yogyakarta 58,97% dan Sulawesi Tengah 55,22%. Itu dia beberapa data yang langsung saja kita bahas bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO. Baik, Ibu Pauline, tadi sempat tertunda. Kalau kita lihat dengan maraknya dan banyak sekali nampaknya memang masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi saat mudik lebaran. Meskipun tadi ada keterbatasan di angkutan udara ya dari jumlah maskapai, kemudian seatnya juga. Nah, Anda melihat apakah ini menjadi salah satu juga pintu masuk nih bagi mereka untuk bisa berkunjung ke lokasi-lokasi wisata lokal yang mereka lewati di sepanjang perjalanan? Atau bagaimana tanggapan lain misalnya dari Astindo? Silakan. Ya Mas, tentunya kalau untuk yang mudik lewat darat atau melakukan perjalanan lewat darat, mereka bisa berhenti di berbagai destinasi di
tempat transit lah ya, kurang lebih kayak sebelum mencapai destinasi tujuan, mereka ada transit atau stopover di beberapa daerah tertentu. Dan tentunya ini berimbas sangat baik sekali untuk perekonomian, untuk perkelihatan ekonomi di daerah-daerah tempat transit tersebut. Nah, tapi kalau buat kami nih, buat travel agent, karena Astindo ini kan anggotanya adalah travel agent yang tugasnya tuh menjual paket wisata. Ya. Kalau buat kami sendiri, orang-orang atau pelaku wisata yang mudik atau yang melakukan perjalanan menggunakan darat, kendaraan pribadi, itu kurang berimbas untuk kami, untuk bisnis kami. Oke. Jadi kalau buat kami sendiri, kami lebih mengutamakan menjual paket-paket wisata ke kalau ke destinasi mereka sekarang ini perjalanannya lewat darat dan tidak membeli lewat kami, ini kita balik nih, kalau mudik nggak butuh kami travel agent, kita mencari masyarakat yang masih butuh travel agent. Contohnya untuk Lebaran kita buat paket dari daerah ke Jakarta, karena Jakarta ini kan pusat bisnis, pusat MICE. Ketika di musim libur Lebaran, malahan Jakarta sepi, hotel-hotel bintang 5 juga okupansinya kurang baik, sehingga harga-harga mereka pun cenderung memberikan harga-harga promo selama musim liburan Lebaran, staycation ceritanya. Jadi Oke. kalau dari travel agent anggota kami, sebaliknya kita menjualnya bukan paket mudik, tapi paket liburan ke Jakarta, dari daerah Wow. bawa ke Jakarta, Ya, atau ya. dari daerah ke Makassar misalkan. Jadi ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah yang memang bukan menjadi tujuan destinasi wisata. Karena Wow. mereka masih butuh nih travel agent. Nah itu dia, strategi ini apakah diterapkan dari beberapa tahun sebelumnya? Mengingat kita mencoba reverse begitu dengan kondisi yang ada ya, Bu Pauline. Sudah mulai dari tahun lalu sih sebetulnya kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta Oke. untuk mempromosikan paket liburan Lebaran di Jakarta. Dan sejauh ini responnya bagaimana? Mengingat pada saat orang mudik Lebaran begitu ya, justru yang di daerah ke tempat asalnya orang-orang mudik lah, entah itu ke Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya. Cukup baik sebetulnya, karena Jakarta ini kan biar gimana pun menjadi barometer ya. Jadi di daerah nggak punya MRT, jadi orang-orang daerah ke Jakarta Oke. justru mencoba MRT, mencoba Transjakarta. Jadi hal-hal yang mereka tidak temukan di daerah mereka. Wow, dan tempat-tempat wisata juga banyak yang mereka kunjungi tidak? Iya betul, apalagi Taman Mini sekarang sudah direnovasi, kemudian juga Taman Kebun Binatang Ragunan juga sudah sangat baik sekali. Nggak semua provinsi kan punya kebun binatang, dan koleksi satwanya pasti kan berbeda-beda di setiap provinsi. Oke, nah kalau kita bicara mengenai peak time bagi mereka yang kita balik kondisinya begitu, yang tidak mudik tapi akhirnya dari daerah yang ke kota seperti Jakarta, itu kapan waktunya? Kalau misalnya kan nanti tanggal 19 libur, saat itulah biasanya sudah banyak perjalanan mudik dilakukan. Nah bagaimana ya untuk kembalikannya ini? Rata-rata mereka malahan mengambilnya itu kurang lebih yang mendekati hari raya, karena kan masih ada kontraflow tuh di tanggal-tanggal 19. Oke. Ada peraturan dari Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan mengenai kontraflow one way. Jadi mereka malahan datangnya mendekati hari raya ketika sudah tidak ada kontraflow tersebut. Jadi sudah di Jakartanya pun atau di kota-kota besar ini sudah mulai agak sedikit senggang ya. Oke, berarti kalau memang Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya yang ditinggalkan oleh kaum urbannya begitu ya, dalam artian mereka kembali ke kampung halaman, apakah ada diskon khusus juga ini yang ditawarkan? Mengingat kan mereka juga tadi Anda bilang mengalami penurunan dari okupansinya. Betul. Jadi dari segi harga hotel sendiri itu ada beberapa promosi, ada promosi. Kemudian juga yang terutama dari sisi tiket pesawat nih Mas, tiket pesawat ini malahan kan kosong. Yang penuh itu dari tempat-tempat kota-kota ini ke daerah tujuan mudik, tapi sebaliknya itu kan malahan kosong. Sementara ada beberapa maskapai yang juga menambahkan extra flight untuk rute-rute tertentu untuk mengakomodir orang-orang yang mudik. Oh, Jadi oke. baliknya kan kosong semua tuh, empty run, Iya, iya, maka iya, itu iya. dijual murah, dijual dengan harga promo, dibukalah kelas-kelas murahnya, sehingga membantu untuk masyarakat yang mau berlibur di kota-kota besar. Waduh, maskapainya senang juga ini kalau misalnya ternyata kembalinya mereka juga full dengan penumpang. Nah, paket-paket wisata juga ditawarkan tidak sih dari teman-teman Astindo? Mengingatkan mereka entah di sini memang full sepertinya hanya untuk liburan dibandingkan mereka yang mungkin mudik lebaran, berkunjung ke sanak saudara dan lain-lain. Pastinya, karena itu kan urat nadinya kita ya. Keunikan dari travel agent itu kan bisa menawarkan experience, menawarkan aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat kalau mereka bepergian sendiri.
Oke. Contohnya kalau mereka ke Jakarta, misalkan mereka cuma mau naik MRT, ya cuma berbekal dengan e-money saja kan mereka bisa melakukan perjalanan. Tapi kan kalau dengan travel agent, itu kan ada storytelling yang diberikan kepada masyarakat atau kepada pengunjung. Jadi dari MRT mana, misalkan dari Blok M, kemudian ke kota, di Tamrin, bisa diajak juga dengan foto di Patung Selamat Datang dan sebagainya. Ada storytelling yang diceritakan. Kalau cuma datang sendiri kan cuma foto saja di Patung Selamat Datang, sudah itu di Anjungan di foto Selamat Datang di patung. Tapi kalau dengan menggunakan jasa travel agent dengan pemandu wisata, ada storytelling yang diberikan kepada mereka. Ini ceritanya, sejarahnya seperti apa Patung Selamat Datang, kemudian kapan dibangunnya MRT ini, segala macam. Baik, tapi selain yang ke dalam negeri ya, berarti kan ini antara daerah saja. Yang keluar negeri juga banyak nggak, Bu Pauline? Sangat banyak sebetulnya, tapi balik lagi kalau dibandingkan dengan zaman sebelum COVID masih agak kurang karena terkendala dengan kapasitas penerbangan yang belum juga pulih. Oh, itu dia ya. Tapi kalau kita lihat memang kondisi yang sama nampaknya masih mencoba untuk bangkit kalau kita lihat ya dari airlines kita begitu. Tapi nampaknya masih belum mengejar kebutuhan karena demand-nya masih terus berjalan. Nanti ada libur Lebaran, libur Natal dan Tahun Baru begitu Bu Pauline. Berarti paket-paket wisata juga akan disesuaikan dengan kondisi armada yang ada kah atau bagaimana? Iya, pastinya begitu. Karena sekarang kalau misalkan kapasitas armadanya tidak mencukupi, kita juga nggak bisa mengharapkan banyaknya wisatawan yang datang ke negara kita atau ke destinasi-destinasi tertentu. Contohnya seperti Emirates ya. Emirates ini kan baru saja melaunch akan terbang ke Bali dengan menggunakan A380 di mana satu Iya. kapasitas pesawat itu bisa 500 orang. Iya. Nah, dengan banyaknya penerbangan-penerbangan seperti ini tentunya akan semakin banyak masyarakat atau wisatawan mancanegara yang dibawa masuk ke Indonesia sehingga semakin banyak alternatif destinasi yang bisa kita tawarkan kepada pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Oke, terakhir optimisme Anda menatap liburan tahun ini seperti apa? Kita tahu libur Natal, kemudian juga nanti libur Tahun Baru. Sangat optimis karena kita melihat berkaca dari pameran-pameran yang sudah kita lakukan di Asindo Travel Fair yang lalu, itu angka penjualan kita dibandingkan dengan tahun lalu sudah naik 3 kali lipat dan dibandingkan sebelum COVID itu sudah kurang lebih mencapai sekitar 80%. Ini baru dengan kapasitas penerbangan yang segini Iya, ya. iya, betul. Apalagi nanti dengan semakin banyaknya armada atau frekuensi penerbangan yang ditambah oleh maskapai karena janjinya maskapai di tahun 2023 ini mereka akan mengembalikan frekuensi penerbangan sebanyak sebelum COVID yang lalu. Karena sekarang kan aircraft-nya masih antri untuk menambah aircraft, menambah kru. Ini kan masih dalam proses semuanya. Apalagi dengan dibukanya Tiongkok tahun ini, kami optimis sekali akan semakin bertumbuh pariwisata Indonesia dan juga bukan cuma inbound tapi juga outbound. Karena pariwisata ini harus resip lokal, Mas. Iya. Kalau nggak resip lokal, nanti pesawatnya terbang ke sininya penuh, keluarnya kosong, pasti kan maskapainya juga nggak mau terbang pastinya. Betul, betul. Ya itu dia, berarti masih ada beberapa tantangan yang ya ini adalah butuh kesiapan banyak pihak nampaknya begitu ya Bu Pauline. Jadi tinggal teman-teman menyelesaikan saja dengan kondisi yang ada melalui paket-paket menarik lainnya tentu yang sudah dikreasikan. Baik, Ibu Pauline, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda berikan kepada pemirsa hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Bu Pauline. Terima kasih Mas Ros, sampai ketemu lagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.